Menurut sebuah catatan sejarah dari Sayyid Nawawi Al-Attas, kedua tempat di Selat Malaka pada permulaan abad ke-7 Hijriah yang menjadi tempat singgah para musafir yang beragama Islam dan diterima dengan baik oleh penguasa setempat ialah Palembang dan Kedah. Dengan demikian, maka pada permulaan Hijriah atau abad ke-7 Masehi di Palembang atau Sumatera Selatan sudah ada masyarakat Islam yang oleh penguasa setempat atau Raja Sriwijaya telah diterima dengan baik dan dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam. Pada abad ke-7 terjalin perdagangan antara Khalifah Timur Tengah dengan raja-raja di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan pada masa Sriwijaya. Sistem penyebaran Islam yang tidak mengenai misionaris dan tidak adanya sistem pemaksaan melalui peperangan, tetapi hanya melalui perdagangan. Ma'mun Abdullah dalam bukunya Sejarah Daerah Sumatera Selatan berpendapat bahwa menurutnya tidak lepas dari peranan jalan yang tradisional via Selat Malaka yang dari abad ke abad memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam sejak nenek moyang kita mengenal kebudayaan Hindu hingga Islam. Proses islamisasi di daerah pedalaman atau uluan agak berbeda dengan yang di pusat kerajaan Palembang, di mana peranan para mubalik, kiai, guru-guru agama, haji-haji sangatlah penting. Di samping itu, peranan Sungai Musi dengan anak-anaknya atau Batanghari 9 tidak kalah pentingnya. Justru sungailah satu-satu alat komunikasi pada waktu itu. Dengan naik perahu, menghudi sungai para mubalik pribumi, menyebarkan agama dengan gigihnya sampai ke Muara Bliti, Curup, Musirawas, hingga ke Ogan Komering Ulu. Dalam sejarah pengembangan Islam pertama kali di Pulau Jawa, tersebutlah 9 orang ulama Islam yang dimasyhurkan dengan Wali Songo atau Wali 9. Di antara Wali Songo tercatatlah nama Fathaillah yang disebut Falatihan oleh orang Portugis, dan menurut sejarah namanya sangat panjang, yaitu Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Maulana Israel Syarif Hidayatullah Said Kamil Maulana Syekh Mahdum Rahmatullah Abdurrahman Tajuddin gelar Ratu Sinuhun Susuhunan Gunung Jati Cirebon, yang sesudah meninggal dimakamkan di Gunung Jati dekat kota Cirebon, populer dengan nama Sunan Gunung Jati. Istri Fathaillah adalah putri Raden Fatah, sedangkan putra-putra Raden Fatah yang lain adalah Depati Unus, Pangeran Sedo Leven, dan Raden Trenggono. Fathaillah mempunyai 6 anak, yaitu tertua adalah Tuan Umar Baginda Soleh, kemudian Maulana Hasanuddin Banten, 3 lainnya berada di daerah Jawa Barat. Yang bungsu adalah Pangeran Pasarean yang menikah dengan putri Raden Trenggono Sultan Demak. Oleh karena Pangeran Pasarean telah meninggal lebih dahulu, maka Fathaillah menyerahkan kekuasaan Cirebon kepada Panembahan Ratu, putra dari cucunya yang bernama Pangeran Sawarga atau Depati Cirebon, anak dari Pangeran Pasarean, dan dari keturunan Panembahan Ratu inilah menurunkan keturunan Sultan Kasepuhan Cirebon. Tuan Umar Baginda Soleh atau R. Ammar sejak kecilnya terdidik dalam lingkungan Islam, dan beliau meninggalkan Cirebon pergi ke Pasai Aceh atau tempat kelahiran ayahnya Fathaillah untuk meneruskan pelajarannya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan di sana beliau bertemu dua orang temannya, yaitu Tuan Tanjung Darussalam dan Tuan di Pulau atau Said Hamimul Hamim. Setelah menyelesaikan pelajarannya, berangkatlah mereka bertiga dari Pasai menuju Palembang, Sumatera Selatan, melalui Selat Malaka, Selat Berhala, Laut Cina Selatan, Selat Bangka, Laut Jawa, Sungai Mesuji, Sungai Babatan,
dan Sungai Komering. Pengislaman daerah Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir dilakukan oleh mubalik-mubalik yang datang dari Banten dan Demak, yaitu Tuan Umar Baginda kurang lebih tahun 1575 Masehi untuk daerah Oki, yang menurut cerita ia adalah putra dari Sunan Gunung Jati, dan pada tahun 1600 Masehi ia pergi ke daerah Ogan Komering Ulu. Oleh karena sulitnya komunikasi di daerah pedalaman pada umumnya, maka proses islamisasi di daerah-daerah itu sangat lamban, yang diperkira berkisar antara abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Sehingga awal abad ke-20 seluruh penduduk daerah ini menjadi muslim. Pada abad ke-17 di daerah Ogan Komering Ulu datanglah mubalik-mubalik dari Padang bernama Umpu di Padang dari Palembang, Syekh Muhammad Saman pada tahun 1656 Masehi. Haji Juwana dari Banten yang mendirikan pesantren di Marga Padang Suku II tahun 1750, Kemas Jambi dari Palembang, dan pada tahun 1850 Masehi di daerah Martapura, Oku Timur, datanglah Haji Jamaluddin dari Martapura, Kalimantan. Daerah yang paling akhir diislamkan adalah Muara II. Muara II itu sendiri adalah ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dahulunya termasuk dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menurut buku Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, Islam di Muara II masuk antara tahun 1900 hingga 1918 Masehi, bersamaan dengan kebangkitan syiar Islam secara lebih merata dan mendalam. Kebangkitan Islam di pedalaman Sumatera Selatan ialah merupakan reaksi terhadap anggapan pemerintah Hindia Belanda bahwasannya Hindia Belanda mengatakan bangsa Indonesia atau umat Islamnya tidak bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya. Oleh sebab itu, para mubalik-mubalik dan para ulama mendakwahkan agama Islam hingga ke pedalaman. Ketiga tuan yang menempati Komering Ulu adalah mengambil tempat masing-masing Tuan Umar Baginda Saleh di Dusun Mendayun, Marga Madang Suku 1. Beliau mulai berdakwah lebih kurang tahun 1575 Masehi hingga 1600 Masehi, yang dikala itu letaknya di sebelah hilir Dusun Rasuan. Tuan Tanjung Darussalam di Dusun Adu Manis, Marga Semendawai Suku 3. Tuan di Pulau Said Hamimul Hamim di Dusun Negeri Sakti, Marga Semendawai Suku 2. Berkat usaha-usaha beliau bertiga itu, banyaklah menghasilkan alim ulama di daerah Komering Ulu yang kaliber kecil, sedang, dan besar. Dari dahulu sampai sekarang, kepada ketiga beliau ini, semua lapisan muslimin di daerah Sungai Komering Ulu dan Komering Ilir sangat dikenal sebagai waliullah pembawa agama Islam. Sementara itu, penyiar dan pendakwah agama Islam di Marga Ranau adalah: yang pertama, Umpu Sejadi Helau, berasal dari Skalabra, daerah Bukit Pesagi. Yang kedua, Umpu di Padang, berasal dari Pagar Uyung, Sumatera Barat. Sejak tahun 1600 Masehi, agama Islam makin berkembang dengan lancar di daerah Marga Ranau oleh mubalik dari Komering, antara lain Tuan di Pulau atau Sayyid Hamimul Hamim, juga oleh Tuan Syekh Muhammad Saman dari kota Palembang. Dan yang paling akhir, pengislaman daerah Ogan Komering Ulu pada saat itu, pada tahun 1900 hingga 1918 Masehi, Islam mulai masuk ke daerah marga-marga Kisam, Balayan, Tenang, dan sekitarnya. Sebagai penutup, Palembang sebagai pusat kerajaan memegang peranan dalam ekspansi Islam ke daerah pedalaman. Para mubalik mengudik sungai, memasuki daerah-daerah uluan, mengajar penduduk mengaji Al-Quran, sembahyang, hukum agama,
mendirikan masjid-masjid, sehingga akhirnya pada awal abad ke-20 seluruh penduduk daerah pedalaman menjadi muslim. Bahkan di kalangan orang-orang yang mampu pergi ke tanah suci, Mekah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penyampaian yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.